Mobil yang Anda pakai bisa menggambarkan siapa Anda. BMW X5 SUV seharga 1,7 miliar bisa menjadi monumen kesuksesan hidup. Desain yang mewah, interior bertabur fitur berteknologi tinggi, kabin yang lapang, nyaman, bak kereta kencana yang siap mengantarkan kemanapun Anda pergi dengan rasa penuh kebanggaan. Apalagi rasa kesenangan duduk di depan kemudi khas BMW yang sangat mengasihkan. Tapi ada satu SUV lain yang memang harganya lebih mahal. Namun dijamin Anda akan dapat merasakan kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Dan mobil itu adalah Porsche Macan. Jangan protes dulu, memang secara segmentasi dimensinya BMW X5 jauh lebih besar dibandingkan SUV Porsche Macan. Tapi ada banyak alasan kenapa Porsche Macan dijual lebih mahal ketimbang BMW X5 di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam Porsche Macan dan mencari tahu kenapa mobil ini layak menjadi simbol kebahagiaan Anda. Pertama, lihat parasnya. Sejak dulu Porsche telah membuktikan dirinya tak ingin diatur orang lain. Alih-alih mengikuti tren desain yang terus berubah, Porsche memilih untuk mempertahankan gaya konservatifnya sejak dulu. Tradisi bahasa desain Porsche yang klasik menjadi nilai eksentrik yang justru tak bisa ditiru mobil lain. Lihat saja siluet atap hingga lekukan tubuh yang nyaris tak bersudut. Kontras sekali dengan kesan berotot BMW X5 yang dipenuhi garis tegas di sekujur tubuh. Meski begitu, justru desain keseluruhan mobil ini tetap terlihat agresif. Proporsinya bak kucing hutan yang siap menerkam mangsanya. Pantas nama mobil ini terinspirasi dari spesies Panthera pardus yang dalam bahasa Indonesia disebut macan. Rumah lampu utamanya membulat, ini sudah jadi ciri khasnya sejak dulu. Walau berkesan old school, tapi di dalamnya terdapat lampu utama LED lengkap dengan lampu berkendara siang hari 3 dimensi. Sisi sampingnya menunjukkan dirinya sebagai SUV tulen. Ground clearance setinggi 190 mm bisa dinaikkan lagi 40 mm untuk pemakaian off-road karena Macan pakai suspensi udara. Tak perlu khawatir bodi limbung, ketinggian bodi juga bisa diturunkan. Bagian belakangnya ini membuat Macan tak terlihat seperti SUV. Siluet atap coupe dengan garis bahunya sangat seksi. Paling penting, desain lampu kombinasi belakang LED 3 dimensi dengan elemen bernama light strip yang sukses menjadi identitas khas Porsche modern. Secara keseluruhan, bodinya didesain sederhana, tak banyak ornamen, bahkan tak ada satupun list chrome di eksterior mobil ini. Berbeda sekali dari BMW, anehnya desain Porsche Macan justru jauh lebih mengintimidasi ketimbang BMW X5. Walaupun harus diakui desain X5 juga tidak jelek, hanya memang berbeda karakter saja. Daya pikatnya pun ditujukan untuk orang-orang yang berbeda. Masuk ke dalam kabin Macan, buat yang sudah kenal pasti paham betul interior Porsche. Kalau belum, jangan kaget menemukan konsol tengah penuh tombol mirip kokpit pesawat. Tak hanya kontrol kendaraan diposisikan mudah dijangkau oleh pengemudi saat berkendara, sporty seat juga menjamin kesenangan mengemudi yang tiada duanya. Apalagi setelah Anda menggenggam lingkar kemudinya, rasanya benar-benar seperti duduk di kursi mobil sport. Posisi berkendaranya berbeda dari X5 yang dirancang sepenuhnya untuk mendukung kemudahan dan kenyamanan berkendara. Posisi duduk X5 tinggi dan rileks khas SUV mewah miliaran rupiah. Tapi ini bukan berarti BMW X5 tak menyenangkan untuk dikemudikan. Hanya memang Macan menjanjikan sensasi berkendara yang lebih sporty. Itu pun saat ingin bermanuver dan butuh visibilitas lebih, mudah mengatur posisi berkendaranya. Karena ada pengaturan elektris untuk jok depan dan posisi lingkar kemudi. Setelah itu simpan sebagai memori dan panggil posisi berkendara ideal saat dibutuhkan cukup dengan memencet tombol. Uniknya nih, menyalakan mesin justru bukan dengan mencet tombol. Tetap kunci cukup di kantong, tapi ada semacam knop putar berbentuk kunci untuk menyalakan mesin. Tradisi menghidupkan mesin dengan memutar kunci kontak berhasil dipertahankan.
Ini salah satu bukti Porsche tak ingin sekedar mengikuti tren perkembangan teknologi. Panel instrumen kombinasi analog dan MID digital berbeda dibanding panel instrumen digital BMW yang besar. Tapi cara konservatif Porsche saya justru lebih suka melihat fisik jarum indikator bergerak-gerak, entah kenapa terasa lebih memuaskan. MID digital di balik lingkar kemudi tetap mampu kok menampilkan informasi berkendara yang lengkap, termasuk layar navigasi. Toh kalau butuh display navigasi yang besar seperti yang ditampilkan oleh panel instrumen BMW, tinggal lihat ke sistem multimedia layar sentuh 10,9 inci Full HD yang canggih. Head unitnya ini juga berfungsi untuk mengakses pengaturan fungsi kendaraan seperti pencahayaan dan lainnya. Sewaktu memutar musik, audio Bose Surround Sound yang dihasilkan semakin menambah syahdu suasana mengemudi. Kursi belakangnya pun menawarkan ruang kabin yang cukup, memang tak seluas BMW X5. Maklum secara dimensi saja keduanya berbeda. Tapi duduk di kursi belakang Macan, Anda dijamin akan tetap merasa nyaman. Kalau mobil dipacu secara santun di mode berkendara normal, tapi jujur Macan justru lebih asik dikemudikan sendiri. Kenapa? Karena Porsche selalu fokus pada performa. Tak terkecuali Macan, saat mengendarai mobil ini, Anda seolah menyatu dengan kendaraan. Input di kemudi langsung diterjemahkan secara instan. Bodi yang nurut bikin mengemudikan mobil ini terasa sangat intuitif. Bobot kemudinya asik sekali. Belum lagi kontak roda dengan permukaan jalan cukup dapat dirasakan di kemudi. Sensasi yang tak mampu dirasakan saat mengemudikan X5. BMW X5 menawarkan rasa berkendara yang berbeda, yakni rasa yang nyaman, bahkan di mode berkendara sport sekalipun, kemudinya terasa masih terlalu ringan. Begitupun dengan bantingan suspensinya yang lembut. Ya, karena memang BMW X5 adalah SUV kelas bisnis yang menunjang mobilitas yang nyaman dan dapat diandalkan untuk beragam tujuan. Sistem penggerak 4 roda Macan didukung struktur rangka yang sudah disempurnakan untuk menciptakan keseimbangan antara kesenangan mengemudi dengan kenyamanan. Porsche menyediakan beberapa mode berkendara. Tak ada mode Eco, ya, dan yang paling asik jelas mode Sport Plus. Mode inilah yang paling sering saya gunakan selama mengendarinya. Percaya atau tidak, ada fitur launch control. Cara mengaktifkannya pun mudah, mobil harus berada di mode Sport Plus, lalu matikan traction control. Injak rem yang dalam dan pedal gas sampai mentok di saat yang bersamaan. Dengarkan suara knalpot standar Macan meraung. Lalu lepas pedal rem dan rasakan tubuh dihempas ke belakang dengan sadisnya. Tak ada habisnya nafas Macan. Setiap berpindah gigi, Macan semakin kencang berlari. Alasannya karena Macan memakai transmisi otomatis dual clutch 7 speed yang sangat cepat pergantian giginya. Tak ada jeda sama sekali. Menurut klaim, akselerasi 0-100 km/jam mobil ini mencatat 6,5 detik. Kecepatan maksimumnya bisa tembus 225 km/jam. Performa ini memang bukan yang terbaik, tapi ini adalah Macan entry level. Ia menggendong mesin 2,0 liter turbo yang bertenaga 255 PS dengan torsi puncak 370 Nm. Ternyata kalau dibandingkan dengan mesin BMW X5 yang kami uji, catatan performanya tak berselisih sangat jauh. BMW X5 memakai mesin 6 silinder 3,0 liter twin turbo yang bertenaga 340 PS dengan torsi puncak 450 Nm. Catatan akselerasinya terpaut 1 detik saja lebih cepat dari Macan dengan kecepatan maksimum 243 km/jam. Ya, memang performa BMW X5 lebih superior, tapi terus terang aja sensasi berkendara sport Porsche Macan tak dapat ditanding. Toh performa Macan sudah cukup memuaskan. Ada lagi yang paling asik dari Macan. Unit uji ini dilengkapi GT Sport steering wheel yang memiliki switch untuk memindah mode berkendara. Paling hebatnya ada tombol Sports Response button. Maksudnya, kita bisa mengaktifkan mode Sports Plus sementara hanya dari ibu jari. Begitu tombol ini dipencet, seketika jarum RPM melesat dan knalpot meraung. Selama beberapa detik, penyaluran tenaga ke keempat roda menjadi sangat cepat. Ini berguna untuk mendahului kendaraan di depan. Itulah alasan mengapa Anda tak akan pernah kecewa menebus Porsche Macan seharga sekitar 2,5 miliar rupiah on the road Jakarta. Tak hanya kesenangan mengemudi, SUV praktis ini juga nyaman. Mobil ini tak hanya menunjukkan status sosial, tapi juga dapat mengekspresikan personality Anda.
sebagai pribadi yang berkelas dan memilih untuk menikmati hidup dengan cara yang tidak membosankan. Jadi bagaimana tanggapan Anda tentang Porsche Macan dan juga BMW X5? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bila belum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video yang lainnya.